Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Di video kali ini kita lanjut ke part 2-nya, yaitu membahas soal UM Undip 2019 dengan kode soal 331. Nomor 6. Oksigen 160 mg, AR-nya 16, dapat membakar habis 240 mg sampel yang mengandung karbon. Kadar karbon dalam sampel adalah. Nah, di sini untuk nomor 6 diketahui itu adalah massa dari si oksigennya. Berarti massa dari si O2 sebanyak 160 mg. Kemudian massa sampel, jadi massa sampel, tapi di dalam sampelnya ini adalah mengandung si karbon, ya kan? Massa sampelnya 240 mg. Yang ditanya itu adalah si kadar dari karbon dalam sampel. Nah, baik. Dari sini katanya adalah oksigen dapat membakar habis 240 mg sampel yang mengandung karbon. Berarti sini adalah reaksi pembakaran antara si karbon. Berarti kita buat dulu persamaan reaksinya. Tapi sebelum masuk ke persamaan reaksinya, rumus mencari kadar itu sebenarnya gini. Kadar dari si C, rumusnya adalah massa murni dari si C per massa cuplikan atau massa sampel atau massa total kali 100%. Nah, massa sampelnya itu udah ada 240. Berarti kita cari massa murninya. Dari reaksinya adalah C tambah O2 pembakaran menghasilkan CO2. Nah, kita butuhkan massa dari si C. Berarti massa dari si C itu bisa kita cari dari yang diketahui. Yang diketahui adalah oksigen. Berarti kita cari dulu mol dari si oksigen. Nah, rumus mencari mol itu adalah gram per mr. Berarti gramnya 160 mg per mr dari oksigen kan AR-nya 16. 16 kali 2 berarti 32. Oke, berarti di sini habis ya. 5 milimol karena di atas pakai miligram. Jadi kalau di sini 5 milimol berarti si karbon molnya juga sama 5 milimol karena perbandingan koefisiennya sama-sama 1. Berikutnya kita cari gram dari si karbon yang murni. Rumusnya adalah mol dikali AR-nya. Berarti di sini adalah 5 dikali AR dari si karbon itu adalah 12. Berarti 5 kali 12 ini 60 mg. Udah, tinggal masukkan rumus kadarnya. Berarti 60 mg per 240 massa sampelnya miligram dikali dengan 100%. Ini habis ya. 4. Berarti 100 dibagi 4 itu adalah 25%. Maka jawabannya bola. Nomor 7. Asam askorbat C6H8O6 sebagai zat aktif tablet vitamin C mengandung unsur karbon sebanyak, berarti di sini ditanya adalah berapa banyaknya karbon gitu ya. Nah, baik dari sini berarti kita bedah satu per satu optionnya. Yang pertama itu adalah banyaknya karbon jika satuannya adalah atom C per mol. Berarti ini kaitannya sama yang namanya jumlah atom. Nah, pada materi stoikiometri, kalau ditanya itu adalah jumlah atom dari si karbon, berarti rumusnya adalah banyaknya karbon dalam senyawa tersebut dikali mol senyawanya, berarti mol dari si asamnya, dikali bilangan Avogadro. Nah, yang ditanya adalah atom C per mol. Berarti kan jumlah atom C per mol. Berarti ini kali kemari ya, dibagi ya. Berarti kan jadi gini, jumlah atom C per molnya sama dengan tinggal banyaknya C. Berapa banyaknya C di sini? 6. Berarti 6 dikali bilangan Avogadro-nya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23.
Berarti ini 36,12 ya. 10 pangkat 23 atom C per mol asam. Berarti salah ya kan? Salah. Oke, yang A salah. Yang B dia tanya adalah persen dari si C. Nah, persen dari si C berarti kita bisa cari dari hukum plus, yaitu menentukan massa unsur dalam senyawa. Di mana rumusnya adalah gini, persen dari si C sama dengan banyaknya C kali ARC per MR senyawanya. Berarti MR asam askorbatnya C6H8O6 dikali dengan 100%. Nah, banyaknya C itu adalah 6. Kali ARC itu 12 per MR senyawanya itu adalah sekitar 176 dikali 100%. Oke, ini 6 kali 12 bagi 176 kali 100% itu adalah 40,91%. Berarti salah ya. Oke, yang C ditanya adalah atom per gram asamnya. Berarti jumlah atom, tadi kan rumusnya adalah jumlah atom C, rumusnya adalah banyaknya C. Berarti banyak C dikali mol itu kan gram per mr ya. Berarti gram dari si asamnya, gram asam per mr asam dikali bilangan Avogadro. Nah, yang ditanya adalah atom per gram. Berarti gram kemarin ya. Berarti kan gini, jadi jumlah atom C sama dengan banyaknya C dikali bilangan Avogadro per mr asamnya. Nah, ini per gram dari si asam. Udah, tinggal kita masukin banyaknya C 6 kali bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 per mr asamnya tadi 176. Nah, ini tuh sekitar 2,05 kali 10 pangkat 22 ya. 22. Maka jawabannya adalah cacing. Nomor 8, reaksi berikut yang benar adalah, nah, berarti di sini dia tanya adalah tentang reaksi yang benar pada option A, B, C, D, dan E. Nah, untuk menjawab nomor 8 ini sebenarnya mudah. Nah, di sini katanya Na ditambah air. Kan ini Na ditambah air. Jadi kalau natrium ditambah dengan air atau logam ditambah dengan air akan menghasilkan yang namanya basa. Berarti Na itu basanya adalah si NaOH ditambah dengan gas hidrogen. Ketika Na ditambah air, ini menghasilkan NaOH ditambah H2. Ini adalah reaksinya nanti akan menghasilkan yang namanya panas. Berarti nanti di sini menghasilkan yang namanya panas atau kalor. Menghasilkan panas atau kalor atau energi. Nah, kalau dia menghasilkan panas, berarti nanti ini reaksinya adalah reaksi eksoterm. Jadi reaksi eksoterm yang menghasilkan panas. Berarti Na tambah 2O, NaO salah ya. Na tambah 2O, Na2O juga salah. Ini juga salah ya. Ion. Oke, berarti jawabannya adalah hentok. Jadi di sini artinya dia melepaskan energi atau melepaskan panas. Tapi kalau di sini tambahnya berarti dia menyerap energi atau menyerap yang namanya panas. Oke. Next, berikutnya. Nomor 9. Sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan hingga 250 ml akan isotonik, berarti isotonik. Nah, untuk soal nomor 9, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Diketahuinya itu adalah massa dari si glukosa sebanyak 18 gram.
MR dari si glukosa itu adalah 180. Ingat C6H12O6. Nah, kemudian dilarutkan hingga volumenya. Berarti di sini volume glukosa adalah 250 ml. Katanya isotonik dengan siapa? Dengan si larutan X. MR dari si X itu adalah 60. Yang dilarutkan hingga 500 ml. Berarti volumenya 500 ml. Yang ditanya adalah banyaknya X adalah, nah di sini satuannya kan gram. Berarti yang ditanya adalah massa dari si X. Nah, kata kuncinya di situ ada dia bilang isotonik. Kalau isotonik ini artinya V1 sama dengan V2. Maka maksud soal ini adalah V dari si glukosa itu sama dengan V dari si X yang larutan non-elektrolit. V itu rumusnya adalah M R T kali I, berarti di sini M R T kali I. Nah, di sini yang mati adalah R sama T-nya. Berarti ini habis, habis. Oke, baik. Rumus M. M itu adalah molaritas. Rumusnya adalah gram per mr, berarti gramnya adalah 18 per 180 dikali 1000. 1000 ini ketetapan. Per volumenya 250, I-nya adalah 1 karena glukosa. Kemudian di sini gramnya yang ditanya X per 60 dikali 1000 per 500 dikali I-nya 1 karena larutannya adalah non-elektrolit. Baik, dari sini berarti kita tinggal matiin 1000 dibagi 250, berarti ini habis 4. Ini berarti habis 1/10 atau 0,1. Ini habis, berarti di sini 2. 4 bagi 2, berarti sini 2. Berarti X sama dengan tinggal 60 kali 2 kali 0,1. Berarti ini 12 gram. Maka jawabannya adalah cacing. Berikutnya soal nomor 10. Sebanyak 7,93 gram etanol, berarti di sini yang diketahui adalah si massa dari etanol. Jadi massa dari si etanol C2H5OH itu adalah 7,93 kg, MR-nya 46,1, diperoleh dari reaksi peragian glukosa. Berarti MR dari si glukosa itu adalah 180 ya. Jadi MR dari si glukosa 180,2. Reaksi konversi tersebut membutuhkan glukosa sebanyak, berarti yang ditanya itu adalah massa dari si glukosa. Nah, dia bilang di sini adalah proses peragian, berarti dari glukosa dirubah menjadi etanol. Jadi reaksinya itu adalah glukosa C6 H12O6 diragia menjadi si etanol C2H5OH ditambah yang namanya karbon dioksida CO2. Jadi C-nya ini H-nya ini ada 12, ini 5 tambah 1 6. Berarti sini kali 2. C-nya 6. 4 berarti kurang 2 lagi, berarti sini kali 2. Nah, yang dia tanya adalah massa dari si glukosa. Rumus mencari massa kan mol kali mr. Berarti dia butuh molnya. Molnya bisa kita cari dari data yang diketahui. Siapa yang diketahui? Yaitu etanol. Berarti kita cari dulu mol dari etanol. Mol gram per mr, berarti gramnya adalah 7,93 per 46,1. Ini adalah sekitar 0,172 mol. Oke, kalau di sini udah diketahui molnya, bisa kita cari mol di sini.
Caranya adalah pakai perbandingan koefisien. Berarti mol sama dengan 1/2, jadi 1/2 dikali molnya 0,172. Berarti ini adalah 0,086 mol. Nah, yang dia tanya itu adalah gramnya. Berarti gram dari si glukosa itu rumusnya adalah mol dikali mR. Molnya 0,086 dikali mR-nya tadi 180,2. Berarti ini adalah sekitar 15,50 kg. Karena di sini masanya juga pakai kilogram. Nah, glukosa itu kan mengandung aldehid. Aldehid berubah menjadi alkohol. Berarti kalau aldehid berubah menjadi alkohol, itu adalah reaksi reduksi. Maka jawabannya adalah dodol. Next, yang berikutnya itu adalah soal nomor 11. Asam lemak tidak jenuh mempunyai 2 ikatan rangkap. Adalah dia bilang adalah tidak jenuh. Berarti kalau tidak jenuh, ini ikatan rangkap. Boleh rangkap 2, boleh rangkap 3. Nah, yang pertama ada asam stearat. Jadi kalau dia bilang asam stearat, ini merupakan asam lemak yang jenuh. Berarti kalau jenuh itu dalam keadaan tunggal berarti ya. Sendiri. Berarti ini ikatannya itu adalah ikatan tunggal. Karena dia masuk ke asam lemak jenuh. Nah, kalau asam kaprat, ini juga sama. Ini adalah ikatan tunggal, yaitu masuk ke kategori jenuh. Kemudian asam oleat ini merupakan ikatan rangkap 2. Atau sering disebut juga dengan omega 9. Kemudian asam linoleat ini memiliki 2 ikatan rangkap 2 atau sering disebut dengan omega 6. Omega 6. Kemudian asam linolenat ini memiliki 3 ikatan rangkap 2, sering disebut dengan omega 3. Nah, katanya yang 2 ikatan rangkap 2. Berarti yang 2 ikatan rangkap 2 adalah linoleat. Sehingga jawabannya adalah dodol. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.